Banyak juga yang nanya tentang sekolah farmasi. Kalau mau jadi apoteker itu pendidikannya apa aja sih? Nanti lapangan pekerjaannya di mana? Halo, Assalamualaikum. Teman-teman apoteker ngevlog, ketemu lagi sama apoteker Anissa. Kita kebetulan ini lagi jalan-jalan, lagi ada keperluan. Terus baca-baca nih di DM sama di komen-komen, ada beberapa yang kayaknya menarik pertanyaannya ya untuk dibahas sama saya. Nice. Tadinya mau langsung jawab di situ, langsung balas DM-nya atau langsung di komennya, di kolom komennya mau langsung dibalas gitu. Cuman banyak ya yang pada nanya soal sekolah farmasi itu, kayak temen, tetangga, atau tetangga punya ponakan mau sekolah farmasi, pengen nanya-nanya langsung gitu ya. Ya udahlah, di video aja. Jadi kalau ada yang nanya bisa dilihat di video Apoteker Ngevlog. Nah, langsung aja ya. Kita lihat komentarnya. Mana ya? Nih pertanyaannya, Kak, apa bedanya apoteker dan asisten apoteker, dan sekolahnya bagaimana, lulusannya kemana aja nanti? Jadi gini, kalau apoteker itu setelah lulus sarjana farmasi itu sekolah lagi. Sekolahnya profesi pendidikan profesi apoteker 1 tahun. Jadi totalnya untuk jadi seorang apoteker itu setelah lulus sarjana farmasi 4 tahun itu lanjut lagi ke pendidikan profesi apoteker 1 tahun. Jadi totalnya 5 tahun kuliahnya. Itu kalau mau lanjut apoteker. Tapi kalaupun adik-adik atau teman-teman nggak mau lanjut apoteker atau belum mau lanjut apoteker karena mungkin masalah biaya, itu bisa lulus sarjana farmasi bekerja itu jadi asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Kayak saya dulu lulus sarjana farmasi kan nggak langsung ngambil profesi apoteker. Saya itu kerja dulu, lulus sarjana farmasi kerja di industri farmasi. Nah, di situ saya kebetulan sebagai supervisor. Nah, untuk apoteker sendiri waktu itu pada di office atau di kantornya. Nah, tapi memang kalau jenjang karir apoteker di atasnya ya. Nah, kalau lulus sarjana farmasi itu kerjanya bisa di apotek, bisa jadi asisten apoteker, di industri farmasi juga bisa, di BPOM juga bisa, sama seperti apoteker. Pokoknya nih lahan pekerjaannya itu ya bisa di apotek, klinik, rumah sakit, ya instalasi farmasi itu di rumah sakit, terus bisa di BPOM, di dinas kesehatan, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa kalau jadi peneliti bisa di LIPI atau di Batan, itu bisa. Batan itu Badan Tenaga Nuklir Nasional ya, di situ bisa jadi peneliti juga. Terus kalau untuk sarjana farmasi, mungkin kalau nanti pada saat bekerja bareng sama apoteker, mungkin untuk jenjang karirnya akan apoteker dulu ya yang dipromosikan dulu untuk di atasnya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk sarjana farmasi juga karirnya bagus. Terus kalau apoteker itu kan sebagai penanggung jawab, jadi penanggung jawab kayak di apotek, jadi apoteker penanggung jawab apotek, di klinik juga. Terus kalau di rumah sakit, di instalasi farmasi itu jabatannya yang paling tinggi kan di instalasi farmasinya Kak Instal atau kepala instalasi farmasi rumah sakit. Nah, untuk jenjang karir tadi seperti itu ya. Jadi kalau apoteker itu jenjang karirnya itu nggak melulu harus di apotek. Jadi luas, lulus sarjana juga cepet dari kerjanya. Saya tuh waktu itu lulus dari sarjana itu langsung kerja, nggak nyampe 2 minggu kan masukin lamaran ke industri
2 minggu dari saya masukin lamaran, terus saya dapat surat panggilan psikotes, wawancara kayak gitu 2 minggu. Jadi lulus, baru nerima surat tanda lulus, belum wisuda, belum dapat ijazah, saya udah kerja di industri farmasi. Setelah itu sebentar ya, di situ saya nggak lama ikut tes untuk sekolah lagi pendidikan profesi apoteker. Saya ikut tes untuk sekolah lagi pendidikan profesi apoteker, keterima, langsung sekolah lagi. Setelah itu baru saya ke kimia farma itu setelah lulus apoteker. Ya pokoknya kalau di farmasi asal kita rajin, kerjaan itu gampang lah. Kayak datang sendiri, yang penting kita rajin. Nilai juga jangan sampai jelek ya, karena yang namanya kerja kan dilihat tuh IPK. Pertama lihat IPK dulu, baru tes kemampuan gitu. Ntar ya kita pilih-pilih dulu ya. Sama saya belum dikelompokin karena tadi ngedadakan lagi jalan, terus mau mau ngejawab pertanyaan langsung, nggak di kolom komentar gitu, karena memang ini juga sih ya, manfaat juga kalau ada yang nanya, bisa dilihat nih di vlog apoteker ngevlog. Oh iya, nih Kak, tipsnya dong, saya sebentar lagi lulus S1 farmasi tapi belum mau lanjut apoteker dulu, mau kerja dulu sambil nabung. Nah, tipsnya gimana caranya supaya bisa nabung untuk lanjut apoteker, kerjanya di mana ya? Kalau masalah itu gaji kali ya yang dimaksud. Kalau gaji itu yang enaknya sebenarnya gak jauh beda, mau di industri, mau di klinik, apotek kayak gitu. Ada umpamanya lembur ya, ada uang lembur, gak jauh beda lah. Di sini saya nggak nyebutin angka, cuman kalau apoteker itu memang lumayan ya kalau udah apoteker gajinya. Tapi kalau masih sarjana farmasi mungkin ya kisaran bisalah pokoknya nabung. Bisa nabung lah pokoknya, bisa nabung. Kalau saran saya nih ya, lulus S1 farmasi, ntar lagi lulus S1 farmasi kan, si teteh yang ini komen ini. Nah, jadi lulus S1 farmasi, ngelamar aja ke pelayanan, ke klinik, ke rumah sakit, puskesmas, apotek. Itu kan ini ya nanti pengalaman untuk ketemu masyarakat, terus ya pokoknya farmasi klinisnya adalah gitu di situ. Jadi nanti lanjut apoteker udah punya pengalaman yang memang pengalamannya itu kepake banget lah gitu di dunia kerja. Soalnya kamu kalau udah megang status atau titelnya itu sarjana farmasi atau asisten apoteker, apalagi nanti udah jadi apoteker, terus ada orang yang nanya, obat ini apa ya? Kandungan ini sama kandungan ini interaksinya apa ya? Terus kamu jawab, aduh gak tahu, kan malu ya. Karena yang namanya sarjana farmasi, apoteker itu identiknya dengan kaitannya dengan obat. Kalau umpamanya nggak ada pengalaman, susah juga. Jadi saran saya sih ke pelayanan dulu. Ke pelayanan buat nambah-nambah pengalaman, sambil nunggu uang kekumpul, lanjut apoteker. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga berarti. Kak, kalau sarjana farmasi dan apoteker itu ada kelas karyawannya enggak? Kebetulan pengen kuliah farmasi tapi pengen sambil kerja. Ada di beberapa kampus tuh, di tempat saya dulu sekolah tuh STFI, Sekolah Tinggi Farmasi, itu ada sarjana farmasinya, ada kelas karyawan, apoteker juga ada kelas karyawan. Nah, jadi kebetulan saya tuh lulusan STFI atau Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di Bandung, dan saya melanjutkan apotekernya di beda kampus. Saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi.
di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani di situ. Kenapa saya nggak lanjut di STFI waktu itu? Karena waktu itu STFI belum ada pendidikan profesi apotekernya. Ini baru tahun kemarin baru ada nih. Jadi saya waktu itu lanjut ke sana karena pas lulus juga kerja dulu ngumpulin, terus tes ke Unjani itu, alhamdulillahnya lulus, lanjut kuliah di situ. Pertanyaan selanjutnya, langsung aja ke pertanyaan. Ini yang keempat berarti. Banyak yang nanyanya tuh tentang kalau mau jadi apoteker tuh kuliahnya yang 4 tahun itu atau ada yang cuma setahun. Yang 4 sama setahun itu jadi 5 tahun beres sarjana farmasi lanjut lagi apoteker jadi 5 tahun, bukan cuma setahun terus jadi apoteker atau lulus sarjana farmasi jadi apoteker, bukan. Nah, buat kalian yang mau jadi asisten apoteker aja atau belum ada dana untuk lanjut lagi, untuk sampai ke apoteker gitu, bisa ada SMA farmasi itu jadi asisten apoteker, SMKF itu. Terus D3 farmasi juga ada. Nanti kalau ada rezeki lagi kan bisa lanjut lagi. Saran saya sih kalau ada rezeki atau ditabung supaya jadi apoteker. Karena kalau jadi apoteker kan jadi penanggung jawab. Kayak megang apotek juga bisa 3 untuk apoteker pendamping. Jadi kamu dari pagi nih sampai siang bisa kerja umpamanya di klinik. Terus nanti sore sampai ke maghrib bisa di mana, di apotek. Nanti kalau memungkinkan waktunya buat kalian, kalau memang ada waktu atau nggak capek, masih gadis, masih bujang, bisa lanjut lagi. Jadi bisa di 3 tempat, lumayan kan. Umpamanya satu tempat gaji 4-5, di 3 tempat bisa buat nabung. Ya kan kalau udah jadi apoteker, cuma memang untuk sekolahnya ya harus rajin, terus waktunya juga. Kita kalau kuliah itu ada praktikum, materinya hanya 1 atau 2 SKS tapi praktikumnya 4 SKS, kadang sampai malam kita di lab, harus pakai pakaian yang benar-benar safety. Terus kita megang alat-alat juga pecah belah, bahan-bahan kimia ya. Ada yang lewat naik sepeda. Ini namanya juga ini dadakan, lagi di jalan terus lihat-lihat komen-komen gitu. Aduh pengen buat video gitu, langsung kayak sharing gini kan enaknya santai, nggak di meja kaku gitu. Kalau gini lebih slow gitu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang memang memungkinkan untuk dibahas di video kayak gini lagi, kayaknya bakal dibahas ya. Mudah-mudahan video yang apoteker ngevlog buat ini bermanfaat untuk kalian, untuk adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang nonton apoteker ngevlog. Kalau ada kurang, mohon dikritik di komentar. Kita di sini sharing aja ya. Jadi like, comment, share, subscribe biar saya tetap semangat buat videonya ya. Makasih ya yang udah subscribe. Sekarang tuh udah 1.200 subscribernya, view-nya lumayan, alhamdulillah. Dari teman-teman juga, teman-teman farmasi juga nih, banyak yang pada nonton. Makasih ya udah nge-share juga. Oke ya udah segini dulu aja, jadi malah panjang lebar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kacau. Kalau nanti jadi apoteker itu bisa kemana aja gitu, instansi yang bisa mereka, yang bisa oke, cut yang itu. Cek dulu pas suara. Oh langsung aja, bagus sekarang.